Gini, sekarang digital transaction di Indonesia dikuasai yang tadi disebut unicorn. Unicorn ya. Unicorn kita tahu hampir 100% unicorn pemilik modalnya adalah asing. Ya. Simpel Mas. Sampean kalau mau males nih lagi di sini nih di kantornya Sanrasan, mau mesen makan ya kan, masuk pakai yang aplikasi hijau lah istilahnya, aplikasi hijau gitu kan. Sampean tahu enggak? Itu tokonya kena potong loh. 20%. Tokonya. Yang jual sampean beli nih, Ya. beli misalnya beli nasi bakso. Bakso, Ya. beli bakso 20.000 itu masuknya uangnya dipotong 20% sampai 30%. Antara 20 sampai 30%. Uangnya lari kemana Pak? Lari ke mereka Pak. Padahal itu adalah haknya daerah jadi PAD. Bener nggak Pak saya? Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan. Pemirsa, Sandasan sudah beberapa kali saya mengundang pengusaha sukses lokal yang jarang dibicarakan gitu ya, oleh orang-orang lokal. Justru terkenalnya di tingkat nasional dan internasional. Kali ini saya kedatangan tamu salah satu pengusaha sukses dari Bangkalan, dan banyak orang, saya yakin banyak orang yang tidak tahu dan tidak kenal. Makanya saya akan perkenalkan lewat channel ini. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam Mas Aliman. Baru kali ini kita jumpa Dinda ya. Iya Karena saya juga baru tahu juga. Iya. Meskipun peran dan bisnisnya sudah menasional bahkan menginternasional ya. Kalau urusan digital itu kan sudah internasional, tidak sekat ya. Tapi baru kali ini kita bertemu dan insya Allah ta'arufnya bersama-sama dengan para pemirsa semua, barengan dengan saya, dengan orang sukses, mudah-mudahan menular nanti. Tapi sebelumnya kita kenalkan dulu. Silakan perkenalkan Dinda, nama dan dari mana dulu. Nanti kita dalamin tentang masalah bisnis dan macam ini. Silakan Dinda. Siap. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz, biasa dipanggil Aat. Kalau teman-teman sih kenal saya Aat XL. Aat XL. Ya, Aat XL. Karena memang dari 2007 sampai saya resign 2019 sebelum bisnis, itu saya ngurusin provider XL. Khususnya di Madura sih, di Madura sampai 2010 ke Jakarta, Pak. Ya. Jadi XL itu sudah melekat dalam dirinya. Iya. Jadi tidak bisa dibuang karena sudah 2007 sampai 2019. 2019. Cukup lama juga pemirsa. Sehingga kalau sekarang, meskipun sekarang sudah tidak ada di XL lagi, merintis bisnis baru, tidak ada XL lagi, benar. Tapi XL masih tetap melekat gitu ya. Aat XL. Iya, Aat XL. Orang-orang biasanya taunya Aat XL, masih kerja di XL enggak gitu. Mas Aat XL asli Bangkalan ya, Madura ya? Asli Bangkalan saya. Asli Bangkalan ya. Bukan dari orang Jawa ke Bangkalan, tapi asli Bangkalan Tulen. Asli Bangkalan, ayah ibu saya Bangkalan. Bangkalan Tulen berarti pemirsa, sama dengan saya. Nasibnya juga berbeda. Asalnya sama. Mas Aat, ceritakan dong bisnis yang sekarang digeluti kan M-Pulsa. Kita kalau di jalan ring road ke Cuno itu, kalau di Kabupaten Bangkalan pasti melihat banner besar ya di Perumahan Kayangan tuh M-Pulsa. Bilaulah makhluknya yang merintis. Ceritakan dong gimana inspirasinya kok sampai ke sana, semacam startup ya? Iya, startup fintech. Semacam startup fintech. Ya. Ceritakan dong, dari mana kok, apa dapat ilham atau bagaimana gitu enggak? Atau bermimpi gitu kan Mas? Silakan. Enggak. Jadi realistis waktu 2015 saya dari Jakarta pindah lagi ke Jawa Timur dari Excel. Lanjut studi S2 saya di Unijoyo. Nah, studi ngambil tesis berhubungan sama supply chain, Pak, sebenarnya. Supply chain itu rantai distribusi. Nah, rantai distribusi waktu 2015 ini mengalami perubahan. Disrupsi, berubah loh Pak. Iya. Jadi perubahan dari yang konvensional, tradisional, orang pakai sales segala macam. Rantai distribusi, nah itu akan pindah tuh ke digital. 2016 saya coba sampaikan sama rekan-rekan saya yang pemilik modal gitu. Ini ayo kamu coba loh, ini bisnis baru. Cuman mereka masih yakin bahwa bisnis konvensional atau tradisionalnya masih berjalan, ini masih lama kok gitu kan. Ide saya tidak ditangkap ya kan, ngerasa punya hutang gitu.
Oke, akhirnya saya putuskan untuk saya coba dirikan sendiri. Awalnya tuh ide itu sudah ditawarkan kepada pemilik modal. Oh iya. Cuma karena memang belum yakin bahwa ini akan bisa bisa berjalan gitu ya. Iya. Karena menganggap perjalanan pergeseran perilaku bisnis gitu Iya, ya. perilaku Apa tadi bisnis. chain apa? Supply chain. Supply chain itu tidak akan secara otomatis bergerak dan macamnya, masih belum waktu Mas Aad menawarkan masih belum bisa menerima dan memodali gitu ya. Iya. Sebenarnya bukan saya meminta modal ke mereka. Saya justru menawarkan ini ide bisnis kamu kerjakan gitu kan. Oh gitu. Iya, karena mau diserahkan itu bisnis iya, itu. karena saya waktu di kerja di perusahaan telekomunikasi itu saya tidak merasa kekurangan apapun karena memang gaji yang dikasih besar, fasilitasnya banyak. Buat apa saya berbisnis? Saya berpikirnya seperti itu. Saya setia pada perusahaan. Oh gitu. Aslinya begitu. Tidak maunya temannya Mas Aad untuk menjalankan bisnis ide besarnya Mas Aad yang sekarang digeluti ini, justru ini adalah satu jalan bahwa ini memang Tuhan menyediakan ini kepada Mas Aad. Iya. Seandainya waktu itu temannya Mas Aad yang punya modal tuh mau, ini bukan Mas Aad lagi yang startup ini Mas. Iya. Itu jalannya Mas Aad. Benar. Ini berarti Pangeran Gusti Pangeran atau Matur ya. Gusti Pangeran itu memang mempercayai bisnis ini pada Mas Aad. Mungkin ini ada suatu hal yang tidak bisa kita nalar, tapi mungkin manfaatnya akan lebih banyak ketika dipegang Mas Aad. Gitu Mas Aad. Benar. Mungkin memang seperti itu Mas Ilman. Karena kalau orang bisnis dan macamnya, prospek dan macamnya itu hitungannya kan pasti tidak jauh berbeda, apalagi temannya Mas Aad. Iya. Ya, tidak jauh berbeda pembacaannya dan peluangnya. Tapi waktu itu nggak mau. Dibikin nggak mau sama Pangeran Mas Aad. Iya, bisa jadi Bang. Iya. Oke, Mas Aad, ini kan masuk startup nih. Iya. Dan untuk Madura yang Iya. punya bisnis startup, yang sepengetahuan Mas Aad ada berapa atau hanya Mas Aad? Saya rasa sih ada beberapa. Cuman saya yakin saya yang merintis pertama. Di Madura. Kalau baru saya rasa banyak sih Pak, mulai bermunculan ya. Ada aplikasi bermunculan. Cuman kalau masuk kategori Black Horse, jadi di startup itu ada sebelum unicorn. Sebelum unicorn ya. Itu Black Horse namanya Pak. Nah, saya bisa bilang Empulsa adalah satu-satunya startup Black Horse di Madura, Jatim insya Allah. Di Jatim? Iya. Ini bukan hanya Madura, Jatim pemirsa. Justru setelah Mas Aad merintis ini dan sudah melambung dan berjalan, banyak bermunculan. Banyak tapi berbeda juga. Berbeda pandangan bisnis berbeda. Ada yang ojek online sifatnya. Tapi kelasnya kan masuk ke apa namanya? Bisa dikatakan ke startup juga kan? Benar. Bisa dikatakan bahwa Mas Aad adalah inspirator buat mereka. Bisa dikatakan begitu ya? Tidak salah. Kalau itu memakai pendekatan regional geografis. Iya. Karena Jatim dan khususnya Madura, Mas Aad yang memulai itu. Kalau Mas Aad mungkin tadi kan dari SL-nya itu ya, awal-awalnya dan ya perkembangan dunia lah karena sekarang sudah digital. Oke, Mas Aad, Empulsa ini sebetulnya bergeraknya nih bidang apa saja? Hanya pulsa atau gimana Mas Aad sebetulnya? Oke Pak, jadi Empulsa ini sebenarnya ide awalnya adalah aplikasi supply atau aplikasi merchant yang digunakan para penjual pulsa untuk jualan pulsa. Tadinya begitu awalnya. Terus seiring waktu saya tetap riset pada Empulsa. Pengguna maunya lebih nih. Pak, tambah fitur kasir gitu. Jadi di Empulsa sudah ada fitur kasir. Kalau orang kan biasanya aplikasi kasir sendiri, aplikasi dagang sendiri, akhirnya handphonenya penuh. Jadi mereka, Pak, saya nggak mau aplikasi berbeda Pak. Sudah satuin aja di Empulsa, tambahin kasir. Saya tambahin kasir. Setelah saya tambahin kasir, Pak, gimana caranya sudah ada kasir, gak bisa terima uang nih. Kalau ada orang bayar biar sekalian kayak EDC. Saya punya toko, toko saya kan kecil Pak. Kalau saya mau daftar EDC ke bank itu sulit. EDC itu alat untuk terima uang. Nah, sulit Pak gitu kan. Akhirnya saya mulai mencari, kita keliling di Jakarta. Waktu itu saya ingat banget 2019 akhir saya keliling, nggak ada yang nerima idenya, kayak katanya masih kejauhan idenya. Saya kembali dianggap
terlalu melompat gitu Iya, ya. terlalu melompat gitu kan. Nah, ini gimana ceritanya? Kamu bukan bank tapi kamu mau nerbitkan QRIS namanya. QRIS itu bisa nerima pembayaran dari seluruh bank dan e-money gitu. Saya sudah tahu ide itu, maka dari itu saya mau dorong nih gitu kan. Oke, saya mau piloting. Saya balik terus ternyata ada kawan dari Bank Indonesia, bukan kan, saya nggak kenal aslinya. Saya dihubungi gitu kan. Ide kamu bagus, apalagi kamu membawahi UMKM gitu kan. Jadi memang yang pengguna Impulsa itu UMKM, Pak. Mayoritas usernya UMKM. Iya, UMKM kecil mikro, usaha mikro semua rata-rata. Kita pengguna itu sekarang sudah 800.000, hampir 1 juta. Hampir 1 juta ya. Itu sejak tahun 20 ya? 20? Udah nggak, 2020 itu baru 200.000. Waktu saya keliling itu baru 200.000 pengguna. 2000. Ya. Baru sekarang 2021 sudah sampai ke 8. Iya. Ini sudah berapa lompatan kemajuannya itu di atas berapa ya? 600% Mas. Iya. Mas Aad. Wow, ini luar biasa Mirza. Ini kebanggaan Bangkalan. Mestinya ini pemerintah Kabupaten Bangkalan bisa dijadikan sebuah model gitu ya, inspirasi terhadap khususnya kepada saya, mudah-mudahan saya terinspirasi awal gitu ya. Untuk bagaimana seperti Mas Aad, karena memang kul utidain umsrun katanya orang pondok pesantren. Sesuatu yang dimulai itu memang mengalami sebuah kesulitan, Mas. Yeah. Tapi kalau sudah berdiri dan berjalan seperti Mas Aad, ini kan tinggal enaknya kemana-mana ya. Awalnya Mas Aad ditolak sama temannya kan. Itu bukti bahwa kullu ibtidain usrun Mas Aad. Oke, Mas Aad. Ini sama sekali memang tidak pernah diminta oleh pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi untuk bagaimana Mas Aad ini mengembangkan ini dan dimodali atau bagaimana? Pernah nggak, Mas? Oh, nggak pernah. Murni. Ini murni modal pribadi saya. Ya Ide sendiri. Ide sendiri, modal sendiri gitu ya. Sendiri. Justru saya menyumbangkan beberapa ide kepada pemerintah. Apa itu, Mas? Jadi begini, Mas. Ini krusial sebenarnya. Krusial dikit nggak apa-apa, asal nggak banyak-banyak. Insya Allah saya bisa menanggung kalau. Jadi begini, ide yang saya tangkap tuh begini. Sekarang digital transaction di Indonesia dikuasai yang tadi disebut unicorn. Unicorn ya. Unicorn kita tahu hampir 100% unicorn pemilik modalnya adalah asing. Ya. Simpel, Mas. Sampean kalau mau males nih lagi di sini nih di kantornya Sanrasan mau mesen makan ya kan masuk pakai yang aplikasi hijau lah istilahnya aplikasi hijau gitu kan. Sampean tahu enggak itu tokonya kena potong loh 20%. Tokonya yang jual sampean beli nih beli misalnya beli nasi bakso beli bakso 20.000 itu masuknya uangnya dipotong 20% sampai 30%. Antara 20 sampai 30%. Uangnya lari kemana, Pak? Lari ke mereka, Pak. Padahal itu adalah haknya daerah jadi PAD. Bener nggak, Pak? Saya? Bener. Iya. Ya selama ini kalau sekarang kalau pakai perda ya, kalau pakai perda yang terjadi ke ke restoran dan penginapan macam itu 10%, Mas. Sebetulnya. Iya. Itu sebetulnya harus masuk ke daerah ya. Nah, masalahnya begini. Pedagang karena asik dengan digital, ya kan? Pedagang asik dengan digital, dia itu nggak peduli, Pak. Oh, saya dipotong nggak apa-apa, saya nggak terasa, Mas. Dapat omset, gitu kan? Dapat omset. Tapi kalau ditagih Bapenda suruh bayar susahnya. Beratnya bukan main. Nah, kenapa pemerintah nggak mendorong hal serupa? Ini pemirsa, Bupati, Dewan, Gubernur. Ini menarik. Karena terjadinya kebocoran pendapatan asli daerah dari distribusi dan pajak itu banyak sekali karena ditagih secara manual. Ya. Iya. Ini penting untuk menjadi inspirasi dan bisa jadi nanti Dinda Aad ini bisa diundang dong ke Pemprov atau ke Pemda untuk mempresentasikan ide briliannya barusan. Satu, untuk menghapus meminimalisir kebocoran pendapatan asli daerah yang ditarik dari wajib pajak atau wajib distribusi dan ini bisa dipakai digitalisasi. Iya, digitalisasi. Sebenarnya kita harus dorong ke sana. Masa Aad bisa buat aplikasi beginian ini? Bisa banget, Pak. Kan saya buat sendiri aplikasi yang pulsa, Pak. Catat, bisa banget. Bisa banget. Itu gak berhenti sebenarnya, tidak berhenti di pembelian makan minum di restoran. Itu di aplikasi seperti belanja ya, PayPay, ShopeePay misalnya, Tokopedia gitu, Pak. Itu setiap orang jualan di situ kena pajak, Pak.
3 sampai 5% gitu kan. Padahal yang jualan UMKM-nya kita. Yang jualan UMKM kita, tapi pajaknya diambil mereka. Masuk ke mereka. Itu yang harus kita dorong sebenarnya. Bisa sih kolaborasi dengan startup lokal, karena startup lokal biasanya diabaikan. Bukan biasanya, memang diabaikan kan. Ya, justru terkenalnya ada duitnya, Pak. Kan kere, Pak. Ini menarik. Barangkali nanti ini bisa ada tindak lanjut. Saya akan coba nanti ngundang kepala dinas Bapenda dan yang lain-lain untuk bagaimana menindaklanjuti ide briliannya Mas Aat. Mudah-mudahan dari forum Sandasan ini ada manfaat juga dari masyarakat. Benar. Selain dari bisnisnya Mas Aat sendiri gitu ya. Mas Aat, saya cerita sedikit ya. Nanti bayangkan kalau sudah kerjaannya di aplikasi, pasti akan ada idenya, akan bisa tergambarkan secara langsung. Saya ceritakan sedikit, Mas. Untuk penarikan pajak restoran, pajak penginapan dan macamnya itu sekarang itu masih banyak yang manual, Mas. Masih banyak yang manual, dan sehingga kebocorannya itu, potensi kebocorannya sangat besar gitu ya. Lah, Mas Aat ketika membayangkan ketika Sinjai di sini ada bebek rezeki dan yang secara kasat mata kan sangat luar biasa tuh, Mas. Berapa porsi setiap hari dan macamnya. Secara peraturan itu harus kena 10% per transaksi. Dari cerita ini ada nggak kira-kira aplikasi yang bisa untuk bagaimana meminimalisir kebocoran? Karena kalau pakai manual, Mas, bisa saja pemilik restoran itu justru lakunya 1000 porsi, bisa saja ditulis 150 porsi, Mas. 850 porsinya itu hilang, kan bisa begitu. Ditemukan potensi itu bisa saja itu selesai hanya 200 porsi, selebihnya itu bisa dengan oknum-oknum yang memang bermain-main dalam konteks masalah ini. Mas Aat bisa membayangkan nggak untuk membuat aplikasi semacam ini? Bisa, Pak. Itu ada 2 cara. Pemerintah nge-push punya aplikasi sendiri, gitu kan, di mana aplikasi itu terintegrasi dengan dompet digitalnya kita yang umum, OVO, link aja kayak gitu ya kan. Kalau mau belanja ya lewat aplikasi pemerintah, sehingga uangnya masuk nih ke pemerintah, jadi PAD. Dengan take and give, pemerintah bukakan akses secara digital gitu kan ke masyarakat. Oke, kalau mau ambil antrian di rumah sakit, kamu nggak perlu ke sana, ambil aja dari HP gitu kan. Bisa cek, oh sekarang udah nomor 18, oh saya lagi nomor 21, harus berangkat, jadi nggak perlu nunggu ramai sana gitu. Contoh ngantri KTP apa segala macam. Jadi saya ngomong nih di beberapa pemerintahan sebenarnya, bukan hanya karena di Bangkalan. Saya ngomong pelayanan satu atap itu sudah tidak dipakai. PTSP ya. Harusnya pelayanan satu app. Apa itu? Pelayanan satu aplikasi. Pemirsa, Pak Ainur, Kepala Kadis Perizinan. Ini loh, yang dibanggakan perizinan selama ini itu kan satu atap gitu ya. Mestinya satu aplikasi. Mestinya harus satu aplikasi gitu ya. Iya, single udah. Apalagi sekarang pandemi kan, orang udah malas keluar. Iya. Di sini justru sebetulnya kemarin sempat ada dalam konteks ini ya, dalam konteks perizinan kemarin itu sudah ada di sini itu di Bangpas itu. Iya. Apa itu namanya? Ya, layanan mall publik. Ya, mall publik. Nah, mall publik itu kan masih banyak yang manual juga kan datang. Iya, manual datang. Nah, Mas Aat dalam ketika pengurusan macam itu bisa langsung main aplikasi. Kalau main aplikasi kan main dari HP, Mas. Iya, dari HP. Tidak perlu datang ke kantor kan? Tidak perlu. Jadi orang yang mau datang kantor untuk ngurus itu macam bisa diselesaikan bisa selesaikan di handphone. Tuh, pemirsa, ini Pak Bupati sebetulnya ini. Pak Bupati yang bisa jadi Bangkalan ini dengan Mas Aat bisa dijadikan daerah percontohan dan nanti pelayanan publiknya bisa memakai digitalisasi yang sebetulnya ide dan aplikasinya bisa bekerempek di Mas Aat ini, insyaallah akan bisa terlaksana. Pak Bupati semuanya ngapain ribet-ribet kalau sudah ada yang mudah gitu ya. Iya, benar. Cuman kan biasanya challenge-nya dari pemerintah, masyarakat ini masih belum digital, Mas. Belum siap. Nah, sekarang terjawab dengan pemerintah mengeluarkan aplikasi Peduli Lindungi. Oh ya, Peduli Lindungi. Siapa vaksin yang nggak mau pakai, Pak?
mau masuk mall, masuk mana peduli lindungi. Orang yang nggak tahu jadi pakai, Pak. Mau nggak mau, kan itu terpaksa. Artinya masyarakat kita tahu dan pemerintah juga harus paham bahwa penetrasi internet kita sudah hampir 80%. Ya, 80%. Iya, sudah hampir 80%. Bahkan bisa sampai ke atas itu. Iya. Sekarang Mas, karena memang dipaksa itu ya. Iya, karena memang dipaksa. Dipaksa untuk digital, berinternet ria dan berdigital ria. Gitu. Oke, Mas Aad, M-Pulsa di Bangkalan, tapi terkenalnya di Jakarta ya. Di Bangkalan banyak yang tidak tahu ya, banyak yang tidak kenal. Bahkan ke Mas Aad, insya Allah pemirsa Sandasan baru kali ini kenal dengan Mas Aad yang menjadi pebisnis yang sudah masuk dalam kelas startup untuk Kabupaten Bangkalan dan di Indonesia, bahkan di Jawa Timur adalah ngawali. Mas Aad. Iya. Silakan Mas Aad, barangkali ada yang mau disampaikan terkait dengan urusan M-Pulsa, mau memasarkan silahkan, nggak masalah. Dan yang lain-lain terkait yang lebih penting itu bagaimana saya ingin terinspirasi pada pemerintah daerah sebetulnya dan juga pemerintah provinsi, barangkali nanti ini bisa di-endorse di sana untuk mempermudah pelayanan publik yang terjadi di provinsi ataupun di daerah-daerah, apa ke Madura atau yang lain-lain. Kan Mas Aad ini kan bebas kemana-mana, sepenting bisa bermanfaat terhadap masyarakat, kan mau juga ya untuk diajak untuk apa namanya berjariah bersama itu Mas. Iya, siap. Silakan Mas Aad. Siap. Kalau dari saya pribadi untuk M-Pulsa itu teman-teman bisa download aplikasi M-Pulsa di Play Store ataupun Apple Store. Itu ada aplikasi M-Pulsa. Itu fungsional utamanya biasanya untuk dagang. Jadi saya jelaskan, saya mengangkat konsep yang jarang orang angkat. Konsepnya M-Pulsa itu O2O, Pak. O2O. Online to offline, offline to online. Online to offline, offline to online. Ya, jadi orang datang belanja beli rokok, ya kan, bayarnya pakai digital, diterimanya pakai uang M-Pulsa. Dari aplikasi M-Pulsa dijadikan saldo M-Pulsa, dikulakin lagi ke distributor setempat. Jadi M-Pulsa juga connect dengan distributor lokal setempat supaya connect. Jadi ini mengubah rantai distribusi yang ada. Itu sebenarnya sih, selain di M-Pulsa jualan pulsa, jualan macam-macam lah, ada produk-produk UMKM lokal juga ada di situ ya kan. Ada QRIS-nya juga. Tapi tujuan utamanya yaitu gimana caranya UMKM atau warung-warung yang selama ini tidak disentuh sama pemerintah itu bisa dimajukan. Saya pada prinsipnya saya itu menyentuh yang tidak orang sentuh, Pak. Orang yang nggak mau ngurusin warung-warung kecil-kecil UMKM, biar saya yang ngurus gitu ya. Biar saya ngurus, saya yang besarin gitu kan. Iya. Mas Aad sebetulnya selama ini pernah nggak datang ke Pak Bupati atau datang kepada dinas-dinas yang sebetulnya terkait dengan bisnisnya Mas Aad untuk ditawarkan atau kerjasama? Saya sebenarnya pernah ketemu sama Bapak Bupati berulang kali terkait sebenarnya, karena saya juga ketua ESI, Pak. Ketua ESI itu e-sport Indonesia, jadi cabur baru di Indonesia. Oh gitu. Cabur baru, pernah ketemu dan ngobrolin ya tentang e-sport sama tentang M-Pulsa, tentang ide-ide saya juga saya sudah sampaikan sama Pak Bupati. Sebenarnya pemerintah tuh tadi saya sebutin ada dua alternatif. Yang pertama aplikasi, pelayanan satu aplikasi, pemerintah buat aplikasi didorong ya kan, ajaklah orang-orang pintar di Bangkalan ini kan banyak, ada kampus juga kan. Nah, terus yang kedua, kalau mau semi diktator gitu kan, saya bilang semi diktator, bikin server sendiri, close, bikin server sendiri close. Siapapun yang mau ngambil ke wilayahnya Bangkalan harus mengalami servernya Bangkalan. Jadi mau Grab, Gojek, Shopee harus lewat Bangkalan dan harus ngasih tahu ke kita. Dan itu akan berdampak pendapatan si daerah ya? Yes, karena setiap transaksi pasti ada nilainya gitu. Ada nilainya, ada value-nya. Gitu. Kalau mereka tidak mau, ya tinggal di shutdown aja. Saya enggak mau Grab operasi di sini. Kan itu hak ininya. Kalau mau semi otoriter. Iya, semi otoriter. Tapi ini kan demi kepentingannya ini. Karena si yang punya toko nggak keberatan dipotong. Ya. Terus responnya Pak Bupati waktu Saat menjelaskan itu gimana? Ya sedang akan di follow up gitu. Itu sudah berapa tahun itu? Baru 2 bulan. Kalau baru mungkin nunggu rukyat saja pemirsa. Kalau masih baru nunggu rukyat, atau mungkin mudah-mudahan Pak Bupati tidak lupa Mas Aad ya. Iya. Kalau sudah lupa, insya Allah kalau melihat menonton sandasannya akan teringat lagi. Sebenarnya ini cuma ide, Pak.
Sama seperti saya awal dulu bikin Impulsa, ya kan, ide saya sampaikan sama orang. Ini loh ide, ya saya sampaikan, kamu terima, ya karena saya dulu ini ide, kamu terima, nggak oke, kamu nggak terima ya aku nggak apa-apa, aku ada pekerjaan, ada penghasilan. Sama saya juga saya ada pekerjaan, ada penghasilan di Impulsa, diterima syukur, tidak diterima ya sudah gitu kan. Ide ini kalau nanti tidak menabrak aturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku tentang masalah server sendiri ya yang semi otoriter itu, kalau saya jadi bupati itu langsung saya lakukan itu nanti. Mas Aad. Oke, Mas Aad, closing statement-nya Mas Aad. Oke, jadi closing statement saya buat teman-teman yang masih mau memulai, jangan pernah ragu untuk memulai. Saya memulai dulu dengan dari nol, nggak punya modal. Memang bisnis aplikasi ini bisnis yang benar-benar penuh dengan padat modal, Pak. Padat modal. Tapi kalau kita benar-benar yakin sama tujuannya kita, yakin sama visinya kita, insya Allah terwujud dan insya Allah dibantu sama Gusti Allah. Gitu. Amin. Ini pemirsa, ini yang bercerita adalah orang yang mengalami sendiri, yang menjalani sendiri, bukan orang lain gitu ya, bukan kamakolah, tapi ini langsung diceritakan sendiri perjalanan hidupnya. Yang penting kuncinya adalah semangat. Dan kalau memang betul-betul ada ide untuk mewujudkan itu, silahkan diwujudkan. Mudah-mudahan dengan beriringan dengan kudratullah itu bahasanya pesantren, apa yang kita inginkan itu insya Allah akan terwujud dengan bersama-sama dengan perjalanan bisnis yang kita lakukan. Itu Mas Aad ya, modal manfaat Pak Bupati, Bu Gubernur, semuanya para pejabat. Ini ada brilian lokal gitu ya, yang sampai hari ini masih belum dimanfaatkan secara sempurna. Dan insya Allah kalau ini betul-betul dimanfaatkan, pelayanan publik dan yang lain bisa di-endorse dan juga bisa dipakai di Kabupaten Bangkalan dan juga di kabupaten-kabupaten yang lain, dan pastinya pelayanan publik itu bisa lebih maksimal lagi dirasakan oleh masyarakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.